Shalom, para mempelai yang dikasihi Tuhan, keluarga-keluarga, suami-suami, istri-istri. Hari ini kita akan masuk dalam ruang belajar bersama. Kita akan belajar dari kesalahan melalui honeymoon yang kita lakukan. Puji Tuhan, kita sudah berjumpa pada pertemuan yang ke-7 kali ini. Dan kita akan belajar tentang pedoman untuk melakukan honeymoon yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, mengapa ini penting sekali? Karena ada beberapa dari kita yang memahami honeymoon dengan amat sangat dangkal. Ya, beberapa dari kita menganggap bahwa honeymoon itu ya sekedar jalan-jalan berduaan setelah menikah. Ya, benar juga, memang harus berdua, saudara. Dan dilakukan setelah menikah, setelah resmi menikah. Tapi ternyata bukan sekedar itu, ya. Karena honeymoon harus sesuai dengan firman Tuhan supaya kita bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya di dalam kehidupan pernikahan kita kelak. Mengingat bahwa pernikahan adalah sebuah perjalanan yang sangat panjang. Ya, sebuah perjalanan sekali pergi dan melewati tempat-tempat yang belum pernah kita lalui. Sebab itu melalui honeymoon kita diajar untuk mempunyai daya tahan yang kuat agar kita mampu atau sanggup menyelesaikan perjalanan pernikahan kita itu seumur hidup. Nah, yang lalu kita sudah belajar bahwa penentuan untuk honeymoon itu harus diadakan kebersamaan, kesepakatan bersama dan kebersandaran pada Tuhan. Baik itu waktunya, ya, terutama waktu kapan honeymoon, tentu setelah menikah, bisa 1-2 hari atau beberapa hari setelah pernikahan, dan pergi ke satu tempat atau wilayah atau kota yang keduanya belum pernah pergi ke situ. Ya, jadi lokasi honeymoon adalah satu tempat yang suami belum pernah pergi, istri belum pernah pergi ke situ. Mengapa? Karena untuk mendapatkan pengalaman kebersamaan, mengukir kenangan indah bersama-sama dengan pasangan. Ya, kemudian rancangkan atau milikilah anggaran, ya, anggaran minimal harus punya itu anggaran minimal. Ya, kalau sedapat mungkin ya penuhilah dengan anggaran yang cukup meskipun sederhana atau di tempat yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggal kita, yang terjangkau dengan kendaraan umum, misalkan kereta api, bis, bus, angkot, atau Grab, ya, supaya kelak kita mudah untuk menjangkau kembali ketika kita memerlukan untuk mengulang honeymoon kedua itu dengan honeymoon berikutnya, karena kita tahu betapa pentingnya manfaat honeymoon atau honeymoon kedua. Ya, sekarang kita akan belajar 3 pedoman umum, ya, untuk melakukan honeymoon. Jangan lupa yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, yang pertama, yang perlu kita pikirkan adalah bukan sekedar kamar yang didekor khusus. Nah, ini dia. Selama ini kita memahami bahwa honeymoon mesti pesan ke hotel dan kemudian minta didekor khusus, ya, atau melalui panitia, atau melalui vendor, melalui travel, melalui teman-teman, gitu ya, memfasilitasi kita untuk mendapatkan kamar yang romantis, ya boleh-boleh saja, saudara. Tetapi masa awal-awal pernikahan justru hal demikian tidak terlalu penting, karena keromantisan itu sudah otomatis didapatkan, ya, ketika kita sejak awal benar-benar menjaga kekudusan dalam kehidupan seksual, sehingga apapun yang kita temukan setelah menikah, itu sudah surprise, saudara, ya, sudah luar biasa, ya. Ya, tidak tertutup kemungkinan jika saudara mampu untuk mendekor kamar secara khusus. Tetapi intinya bukan di situnya. Ya, honeymoon yang sesuai dengan firman Tuhan adalah bagaimana kita menunjukkan kebersamaan dengan pasangan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Memang kelihatannya klise kalau kita dengar di dalam ibadah-ibadah atau pengarahan-pengarahan pranikah, saudara. Tetapi kita harus awali ini melalui membiasakan diri membangun atau menciptakan honeymoon atau honeymoon yang kedua
itu benar-benar bersandar kepada Tuhan sejak perencanaan, ya, memiliki kebersamaan dalam perencanaan dengan pasangan dan memiliki kebersandaran kepada Tuhan. Sebab itu waktu kita tiba di tempat honeymoon, ya, di hotel atau di private villa atau di mana saja di tempat kita udah booking, saudara, maka lakukan mesbah keluarga. Tidak usah terlalu rumit, ya, doa bersama sepasang suami istri, bersyukur bahwa Tuhan sudah satukan dalam hubungan selama ini sehingga suami istri benar-benar bukan lagi dua, melainkan satu. Sehingga benar-benar Tuhan kita andalkan, ya, menunjukkan bahwa kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Tuhan berkenan hadir dan Tuhan siap untuk melakukan berbagai mukjizat di dalam pernikahan kita. Kemudian yang kedua sudah disinggung, dijelaskan secara detail di pertemuan sebelumnya, yaitu bedakan antara kejutan atau surprise dengan planning atau perencanaan. Mengapa demikian? Kita sudah belajar bahwa kejutan atau surprise itu memang wah, saudara, ya, bikin terharu, bikin mewek, ya, bikin benar-benar surprise gitu kan. Tetapi menurut pengamatan dikatakan bahwa surprise itu makna dalam kebersamaannya kurang. Ya, mungkin waktu merencanakan surprise itu bisa bersama-sama dengan sahabat, ya, bersama-sama dengan teman-teman yang lain, tapi justru tidak melibatkan pasangan. Ya, karena melakukan surprise kalau ketahuan atau bersama pasangan udah bukan surprise lagi, ya. Boleh-boleh saja saudara lakukan surprise, tetapi manfaat planning atau perencanaan adalah memberi keterampilan kepada kita untuk bersama-sama, ya, membuat perencanaan dalam kebersamaan, dan di situ bersama-sama tunjukkan bahwa kita mengandalkan Tuhan. Kita bukan mengandalkan pengalaman lagi, tetapi planning itu ke depan yang belum pernah kita alami. Sehingga honeymoon yang sesuai dengan firman Tuhan adalah libatkan Tuhan dalam perencanaan sejak awal. Kemudian mulai evaluasi waktu kita benar-benar sudah ada di dalam tempat honeymoon, atau melakukan evaluasi setelah kita pulang dari honeymoon. Dan di situ yang perlu kita evaluasi adalah bagaimana kita mengandalkan Tuhan secara sempurna atau belum, ya, atau sekedar kita basa-basi melibatkan Tuhan pada sesungguhnya kita mengandalkan planning kita atau pengetahuan kita untuk browsing tempat-tempat yang romantis, yang spektakuler. Ya, apakah kita benar-benar mengandalkan Tuhan untuk menciptakan rumah tangga kita menjadi kokoh dan harmonis? Itu pedoman ringkas yang pertama dan yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, tentukan kapan dinner spesial atau berkelana mencari kuliner unik. Wow, ini ternyata sesuatu mungkin yang kedengarannya baru, saudara. Kita dengar, ya. Karena umumnya orang berpikir kalau honeymoon pesan hotel kamar yang didekor khusus, romantis, ya. Terus kemudian kita pesan sesuatu yang membuat kejutan, surprise, bunga atau apa, ada aromaterapi dan seterusnya, gitu kan. Kemudian berikutnya adalah satu malam atau makan malam tertentu kita adakan dinner spesial, ya, romantic dinner. Boleh, silakan, saudara, ya. Itu baik saja, ya. Itu baik-baik saja, saudara. Artinya, ya, apabila dana mencukupi, memungkinkan, boleh, ya, apalagi tidak ada kendala soal dana, boleh. Mau menu makanan yang belum pernah dimakan selama ini, ya, dan seterusnya, boleh, saudara, ya. Tapi ada saatnya. Nah, di luar itu, saudara, ya, ada saatnya di luar itu. Mungkin kita perlu keluar dari tempat itu atau sepulang dari hotel itu, ya. Kita bisa berkelana mencari kuliner unik di kota itu. Ingat, pilihan kota, tempat atau wilayah di mana kita melakukan honeymoon, kita sudah sepakat bahwa kota itu adalah kota yang belum pernah kita singgahi. Ya, suami belum pernah pergi ke tempat itu, istri juga belum pernah pergi ke situ. Nah, berarti sangat asing, ya. Seluk-beluk kota itu kita tidak menguasai. Entahkah kita naik kendaraan umum berkeliling kota, entahkah kita sewa kendaraan,
apakah sepeda motor atau mobil, saudara ya. Rancangkan dalam satu hari berkelana keliling kota itu, kota yang asing, untuk mencari kuliner yang unik, tempat membeli oleh-oleh yang unik dan seterusnya ya. Nanti secara khusus kita belajar tentang oleh-oleh saat bepergian ya. Apakah itu harus ataukah perlu ya. Dalam hal honeymoon itu opsional, saudara ya. Tetapi disarankan untuk berkelana. Nah, ini berkelana ini maksudnya mengembara, saudara ya. Bisa berjalan kaki, naik kendaraan umum, sewa kendaraan. Nah, di situ uniknya, saudara. Ya, dengan mulai booking mencari sewa kendaraan atau mencari petunjuk kendaraan umum, di situ sudah terlihat, saudara, percikan-percikan atau pancingan-pancingan emosi mulai timbul. Nah, di situ kita belajar sesuatu ya, bahwa ternyata pasangan kita masih kurang terampil dalam mengendalikan emosi. Ya, mungkin suami, mungkin istri ketika menghadapi kendaraan mogok, kurang bensin, ya, bahan bakar langka, sulit didapatkan, mulai terpancing dengan emosi, pengen marah. Nah, disitulah keterampilan untuk mengatasi bangkitnya emosi. Ya, mungkin kita kesasar di satu tempat yang aneh, yang asing, segala macam. Nah, disitulah dikatakan mulai membangun hubungan kebersamaan ketika menghadapi kendala-kendala itu. Karena prinsipnya begini, saudara, ya, diperlukan laboratorium mini atau sepetak lahan penyemaian agar mudah menghadapi luasnya hutan kehidupan. Ya, kehidupan itu bagaikan hutan, perjalanannya panjang, semuanya serba asing, saudara. Maka kita perlu membangun laboratorium mini atau sepetak lahan penyemaian untuk menyemai karakter-karakter kita, untuk mampu menghadapi berbagai macam kendala-kendala dalam kehidupan kelak. Hidup kita masih panjang, maka dilatih pada saat kita mengadakan honeymoon yang kedua, honeymoon pertama, mungkin kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Nah, kenapa ini penting? Karena beberapa pasangan semula merasa tidak perlu berbulan madu. Coba bayangkan, berbulan madu aja merasa tidak perlu karena menganggap itu pemborosan, ya, pemborosan uang, waktu, dan seterusnya ya. Nah, mereka merasa honeymoon itu tidak perlu sampai saatnya menyadari betapa hubungan pernikahannya mendadak hambar. Begitu hambar, baru cari konselor, baru disarankan untuk berjalan-jalan berdua, sering-seringlah berduaan. Nah, baru di situ merasa perlu adanya mengadakan honeymoon. Sebab itu, saudara, dapatkan pemahaman lebih mendalam dan mengalami manfaat maksimal dari bulan madu kedua. Ya, dapatkan manfaat, dapatkan pemahaman yang dalam. Kalau kita menganggap bahwa honeymoon itu sia-sia, membuang waktu, buang-buang uang, ya, dengan honeymoon maka kita harus mengeluarkan dana yang cukup banyak dan meninggalkan anak-anak, katakanlah demikian. Terus kita menganggap honeymoon itu sia-sia, berarti kita belum paham betul tentang manfaat melakukan honeymoon. Ya, maka pada pertemuan yang ketujuh ini kita harus mendapatkan pemahaman lebih mendalam dan mengalami manfaat maksimal dari bulan madu kedua. Ya, mulai rancang, mulai rencanakan, bicaralah ya, perbincangan ini bersama dengan pasangan untuk kapan melakukan honeymoon kedua. Kiranya Tuhan memberkati pernikahan saudara, diberkati dengan berlimpah-limpah-limpah. God bless you.